الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وأثنى عليه سبحانه ثناء الذاكرين المخبتين أحمده على أفضله العظيمة وأشكره على نعمه الكريمة أحمده على نعمه الكثار وعطائه المدرار لا نحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الشاكرين وقدوة الموحدين وأفضل من قام لله تبارك وتعالى بالشكر والذكر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى الله هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan, nikmat iman yang masih tertancap di dalam sanubari kita. Sampai dengan saat ini kita masih mampu dan mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan alam, suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat baginda Rasul di hari yaumil akhir. Mudah-mudahan kelak kita diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau yang patuh terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, terhadap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekal kamu karena sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini ialah sebagai hamba yang senantiasa sepanjang hayat kita, sepanjang hari dalam menjalani rutinitas kita di dunia yang fana ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus menyembah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu senantiasalah dalam kehidupan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian-ujian yang bersifat kekurangan ataupun juga ujian-ujian yang bersifat kelebihan.
Ujian yang pertama ditimpakan atau dicobakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu ujian yang bersifat kekurangan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu minal khawfi wal ju', dari sedikit rasa takut dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri atau meninggal dunia, wathamarat, kekurangan buah-buahan atau bahan makanan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam cobaan dan ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun ujian tersebut, bagaimanapun bentuk dan model ujian tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kuncinya pada akhir ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiris sabirin." Beri kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Artinya apa? Setiap ujian yang bersifat kekurangan, kita dituntut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku sabar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan sabar kita yaitu bahwa semua apapun yang kita miliki dalam kekuasaan kita saat ini, dalam genggaman kita saat sekarang ini, merupakan hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya adalah kepunyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah lah tempat kami kembali. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip yang harus kita pegang bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan apapun, tidak berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan kita. Tidak pula berarti Allah Subhanahu wa taala sedang merendahkan kita. Sebaliknya, harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa ujian tersebut merupakan bukti cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bukti cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis riwayat At-Tabrani, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dengan kesunyian. Nabi Ayyub alaihissalam semula adalah orang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, memiliki hewan ternak yang banyak, kebun yang begitu luas, anak-anak yang banyak. Tapi pada akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut dengan gamblang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 81 sampai 83. Quran surah Sad ayat 41 sampai dengan 44 diceritakan dengan gamblang kehidupan Nabi Ayyub alaihissalam, tentang ujian atau cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Pertanyaannya ialah, apakah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala merendahkan, menghinakan derajat Nabi Ayyub alaihissalam? Tentu tidak. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat nabinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merendahkan atau menghinakan Nabi Ayyub alaihissalam
seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, asyaddun nas bala'al al-anbiya thumma alladhina amthalu fal amsal yubtal ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu bil amshi ma'alaihi khati'atuh. Cobaan atau ujian yang paling dahsyat, yang paling berat kata baginda Rasul diberikan kepada Nabi dan Rasul. Asyaddun nasa bala'an al-anbiya. Cobaan atau ujian yang paling hebat, yang paling kuat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Thumma alladhina amthalu fal amthal. Kemudian ujian yang terberat berikutnya akan diberikan kepada orang yang memiliki keimanan di bawah Nabi dan Rasul. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Maka seseorang itu kata Rasul akan diuji berdasarkan kadar keimanannya. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kelas kita. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tingkat keimanan yang kita miliki. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'u. Kalau memang orang itu beragama dengan baik, kalau memang agamanya kuat, ishtadda bala'u, maka ujian cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut juga akan dahsyat, juga akan hebat. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinihi. Sebaliknya kalau seseorang itu, kalau kita beragama biasa-biasa saja, hanya sekedarnya saja, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi, maka ujian dan cobaan akan senantiasa sepanjang hayat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atuh, sampai kita sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan bersih tanpa dosa sedikit apapun, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bersifat kekurangan apapun itu, berkurangnya harta kita, hilangnya jabatan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, dan ujian-ujian yang semisal demikian, maka kata kunci dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Mudah-mudahan dengan sabar tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, akan menghilangkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ujian yang bersifat kelebihan. Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan kelebihan di antara kita daripada orang-orang yang lain. Ada orang yang ilmunya lebih dari orang lain. Ada orang yang hartanya berlebih dibanding orang lain. Ada orang yang jabatannya lebih tinggi dari orang lain. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang harus kita jalani ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang harus kita ambil ialah bahwa segala sesuatu yang kita miliki tersebut, apakah harta yang berlebih, pangkat atau jabatan yang tinggi, atau apapun itu, maka sejatinya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa bersyukur terhadap karunia tersebut. Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku tersebut kepada kamu. Dan jika kamu kufur, ingatlah sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan gamblang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang amat dahsyat. Seorang nabi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memahami bahasa binatang. Quran surah An-Naml ayat 18 sampai 19 tentang keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Quran surah An-Naml ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua makhluk mampu untuk dikendalikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Memiliki bala tentara tidak hanya dari kaum manusia, tapi dari bangsa jin dan binatang mampu ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Quran surah Sad ayat 36, bahkan Nabi Sulaiman dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memerintah angin kemana dia ingin bertiup. Sungguh kehebatan yang luar biasa dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia sadar, yakin dan percaya bahwa seluruh kehebatan-kehebatan tersebut, kelebihan dan keutamaan-keutamaan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hebat sehebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada orang yang memiliki harta sebanyak dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan yang paling mewah yang pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, Quran surah An-Naml ayat 40 ada ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua, kata Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan yang megah, harta yang melimpah luas, mampu untuk memerintah angin kemana dia ingin bertiup, mampu memerintah pasukan dari bangsa manusia, bangsa jin dan hewan atau binatang. Hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku, pemberian Tuhanku, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya liyabluwani, Tuhanku ingin mengujiku, kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Aashkuru am akfur, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau sebaliknya aku termasuk hamba yang kufur, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang dikaruniai kehebatan yang sangat dahsyat, yang kehebatan tersebut tidak dimiliki siapapun saat sekarang ini. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menyombongkan dirinya. Dia sadar bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menyadari ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang bersifat kekurangan, kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pangkat jabatan yang lebih dari orang lain, harta yang lebih dari orang lain, kedudukan yang lebih dari orang lain, apapun yang kita miliki tersebut, bahwa itu semua merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak patut untuk kita banggakan, yang tidak patut untuk kita sombongkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan, lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim.
الحمد لله رب العالمين عظيم الإحسان واسع الفضل والوجود والامتنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة